Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini kembali Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu Bapa, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, karena firman-Mu itulah kekuatan dari kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi setiap kami yang ada Tuhan, biar dapat menerima firman-Mu ke dalam hati kami, dapat melakukannya dari sehari ke sehari untuk memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar nama-Mu saja yang Ia permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat sore Bapak Ibu. Untuk sore hari ini saya berikan satu judul daripada khotbah sore hari ini, yaitu Rabuni supaya aku dapat melihat. Mari sama-sama kita lihat di Markus 10. Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan 52. Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulalah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dari sehari ke sehari. Seringkali kita sudah mendengar cerita ini. Ya, mungkin dari sekolah minggu atau dari kita remaja kita sudah mendengar tentang kisah dari Bartimeus. Siapakah Bartimeus ini? Yang kita tahu Bartimeus adalah pengemis. Bartimeus adalah orang yang buta. Alkitab tidak menjelaskan kenapa dia buta. Apakah buta dari sejak lahir? Apakah buta dari setelah dewasa? Memang tidak diceritakan di sini. Tetapi yang jelas dia adalah orang yang buta. Karena memang di Palestina, di sana memang banyak sekali orang buta. Karena ada virus, ada lalat, ada apa, terbang-terbang daerah yang tidak bersih, kadang lalat nempel di mata, itu bisa ada virus bisa menyebabkan
kebutaan. Nah, Bartimeus ini adalah orang buta, pengemis ya, bukan hanya orang buta saja, dikatakan Bartimeus adalah pengemis dan buta dan orang buta. Nah, tetapi dalam sore hari ini kita boleh belajar dari pengemis dan orang buta. Ya. Banyak dari kita tidak mau belajar dari pengemis dan orang buta, betul ya? Kita lebih mau belajar dari orang kaya, ya. Kita lebih mau belajar dari orang pinter, ya. Kita mau belajar dari yang bukan pengemis. Kita mau belajar dari orang yang hebat, ya. Ya nggak salah sih ya, belajar dari orang hebat, dari yang orang kaya juga boleh kita belajar. Tapi di dalam sore hari ini kita diajak untuk belajar dari pengemis dan orang buta. Apa yang terjadi? Bagaimana sikap dia sebagai pengemis dan orang buta? Ya. Nah, kita boleh melihat di sini ketika Yesus sedang dalam perjalanan untuk merayakan Paskah. Ya. Nah, bila mana kalau pada waktu itu seorang rabi, seorang pengajar, dia mengajar tuh biasa aja kalau di tengah jalan seperti itu, ya, sambil berjalan dengan murid-muridnya sambil dia mengajar di situ. Banyak hal yang diajarkan oleh Yesus tentunya pada waktu itu. Nah, pada saat itu memang dalam rangka untuk memperingati Paskah. Jadi banyak pengunjung yang di pinggir-pinggir jalan ya, pada berdiri ya, bahkan pada ingin menyaksikan siapakah yang akan lewat ini, siapakah orang muda yang akan lewat ini, siapakah Yesus yang akan lewat di depan di barisan itu. Nah, di situ ada seorang pengemis, ya, yaitu namanya Bartimeus. Bartimeus sudah tahu bahwa Yesus ini akan lewat di situ, ya. Sehingga dia katakan, Bartimeus ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mengerti tentang Yesus, Bartimeus ini, walaupun matanya buta, tetapi hatinya tidak buta. Ya, ada orang matanya melek, ya, matanya lihat, tapi hatinya buta. Benar ya? Tidak mengenal Yesus. Dia sudah mengenal Yesus ini Bartimeus. Sehingga dia katakan, Yesus anak-anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Nah, murid-murid melihat seperti itu, tentunya kan ini sangat mengganggu. Ini guru lagi ngajar ini di jalan nih. Ya, kenapa kamu teriak-teriak di situ? Tentunya murid-murid akan mencegah dia, "Hei, kamu diam. Kamu ini pengemis. Ya, pengemis duduk aja, duduk sana." Gitu. Tapi si Bartimeus tidak berhenti dengan larangan itu. Dia tetap berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia tahu ini adalah kesempatan dia untuk bertemu dengan Yesus. Ini adalah peluang dari dia untuk dapat menghampiri Yesus. Ya. Dari kisah ini dapat kita lihat ada 5 poin besar. Ya. Yang pertama tentunya ada keinginan yang kuat. Ada kerinduan yang besar sekali. Ada kerinduan yang dalam sekali dari Bartimeus itu untuk bisa bertemu dengan Yesus. Sehingga ia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Kerinduan yang begitu besar, ya, yang kita juga harus miliki kalau kita mau bersama dengan Yesus. Ya. Kerinduan yang suam-suam saja gitu. Keinginan yang suam-suam saja itu tidak akan bisa. Ya. Bartimeus itu kerinduannya untuk dia sudah memutuskan untuk bisa berjumpa dengan satu pribadi yang sangat ia rindukan.
Dia ingin mengatakan, dia ingin mengungkapkan kesulitannya. Ya. Pernah nggak kita mengalami kerinduan yang demikian? Ya. Kadang-kadang kita rindu loh. Ya. Tapi rindu yang lain. Bukan rindu untuk datang beribadah. Bukan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan rindu untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Ya. Tapi kita rindu-rindu yang lain. Yang seringkali kita alami gitu. Ada orang udah kangen katanya. Ada orang udah rindu, udah kangen. Ya, mau pergi ke satu daerah yang di situ banyak makanan gitu. Ya. Dulu saya suka gitu tuh. Kalau di Jakarta ya, yuk kita ke Bogor gitu. Ya, yuk kita ke Bogor, kita makan apa itu namanya itu. Oh, yang apa gitu ya. Seperti tahu begitu ya. Yuk kita ke sana. Wah, pengen sekali gitu. Jadi apapun macet, udah ke sana macet ya. Macet berapa jam nggak peduli. Ya. Biar macet sekalipun, ayo aja. Karena kita rindu. Karena kita mau makan. Ya. Untuk hal-hal begitu tuh. Ya. Tapi untuk rindu, untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, seringkali kita tidak sampai kepada rindu yang seperti itu, kepada rindu yang besar itu, pada rindu yang sangat besar itu. Ya. Coba Bapak Ibu bayangin, mau ke gereja ya, mau ibadah di gereja. Hujan sedikit aja kita nggak jadi ke gereja loh. Wah, turun hujan. Sorry ya, hari ini saya nggak bisa ke gereja. Ya. Itu hujan-hujan sedikit aja. Wah, udah sore ya, ngantuk. Kita sekarang kan sore kan? Ya ini memang jam ngantuk, Pak. Ya. Jam ngantuk, jam 3, jam 4 jam ngantuk. Ya. Karena jam 1 makan kan? Ya. Jam 1 makan selesai 1:30 gitu ya. 1:30 baru selesai makan. Karbonnya naik. Makan nasi gitu ya. Karbonnya kadang naik gitu. Nah, gula itu naik, ngantuk. Udah ngantuk, diteleponin sama Paul. Ke gereja ya, gitu. Ya, Bapak Ibu gereja ya. Kita mulai jam 4 ke 4. Aduh, jam 4. Tapi sebenarnya kemalasan itu bukan dari jam loh. Ya. Mau jam berapa aja, kalau malas ya malas gitu. Kalau mau jam berapa aja, mau apa nggak rindu ya nggak rindu gitu. Nggak mau aja gitu. Buka jam pagi ada ibadah. Kepagian dia bilang. Jam 7 gitu ya. Di Jakarta jam 7 loh. Saya ibadah jam 7. Jam 7, setengah 8. Mau kepagian. Ya jam 10. Jam 10 baru bangun. Gitu. Ya. Ya udah jam 1 deh. Jam 1. Mau makan. Ya. Jam 4 deh ya. Habis makan. Habis makan, ngantuk. Mau jam berapa hari Minggu? Jam 6. Ya mau ketemu mau sama anak-anak dong katanya. Mau jam 7 udah kemalaman. Ya, jam 9 pulang. Itu orang males ya begitu. Nggak rindu. Nggak rindu. Nggak rindu. Tapi Bartimeus, orang yang buta, orang pengemis ini. Dia punya kerinduan yang begitu besar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Sampai nggak ada yang bisa mampu menghalangi dia kok. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Dia semakin dilarang, semakin dia teriak. Ini orang yang kuat loh. Ya. Kita dibujuk sama teman aja bisa nggak jadi ke gereja gitu. Padahal nggak dimarahin sama teman. Teman-teman bilang, gimana hari ini kita mancing? Kita pergi mancing. Kita nggak bisa bilang, aku mau ke gereja, aku mau ibadah. Ini hari Minggu, aku mau ibadah. Ya tapi Pak, gitu Pak. Kebetulan ada acara di situ. Ikut. Tapi Bartimeus orang buta, pengemis. Dia punya ketetapan yang teguh. Ya. Dia punya keinginan yang besar. Dia punya kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan Yesus. Nggak ada seorang pun yang dapat mendiamkan dia. Ya. Dia tetap teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini adalah satu sikap yang kuat. Ya, satu sikap yang dihargai. Ya, tentunya Yesus menghargai sikap yang seperti itu. Ya, kalau orang yang malas, ya gimana? Apalagi panggil Yesusnya begitu. Yesus, Yesus. Ya. Dia nggak teriak, kasihanilah aku. Yesus, Yesus, ini aku. Ini aku. Ya. Nggak ada keinginan yang seperti itu. Yang kedua, ayatnya yang ke-49 sampai 50. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, ini ada peluang ini. Ya, ini ada semangat daripada Bartimeus. Ini ada opportunity daripada Bartimeus ketika dia mendengar Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya. Dia segera begitu mendengar, dia pasti mendengar, ya, karena orang buta, ya, orang buta lebih tajam telinganya, karena matanya tidak melihat, jadi dia berusaha untuk mendengar lebih kuat. Pendengaran dia lebih tajam daripada pendengaran orang yang dapat melihat. Ya, kalau kita melihat kan melihat, mendengar gitu. Tapi dia berusaha mendengar semua. Jadi ketika Yesus katakan panggillah dia sudah mendengar itu. Dia melompat. Ya, dikatakan dengan semangat yang kuat. Ya, apalagi murid Yesus berkata, kuatkan hatimu, dia memanggilmu. Memang Yesus dalam perjalanan, ya, tetapi Yesus mau mendengar. Tetapi Yesus mau berhenti, maksud saya. Tapi Yesus mau berhenti, ya, karena ada yang manggil, ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Ada pengemis yang memanggil Yesus. Ya. Jadi Yesus tidak melihat orang itu rendah, orang itu tinggi, orang itu kecil, orang itu besar. Lalu panggil Yesus, Yesus mau datang. Ya. Dia nggak pilih-pilih. Ya. Siapa yang mengundang, dia nggak pilih-pilih juga. Kan kita tahu Yesus sering ada undangan dari Sakius, dari apa ya. Dia nggak lihat-lihat orang kecil, orang besar. Ya. Kalau dia mau datang, dia mau mendengar, dia mau berhenti langkahnya, walaupun Bartimeus yang memanggil, walaupun pengemis kecil, pengemis miskin yang memanggil dia berhenti kok Yesus. Ya. Tidak melihat status. Ya.
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia lihat tuh orang kaya. Gitu. Ya dia berhenti. Ya. Tapi kan nggak begitu. Yang dilihat pengemis buta. Yesus berhenti. Ya. Pengemis miskin yang buta bisa menghentikan langkah perjalanan Yesus. Dia melompat. Ya. Dia melompat. Dia mencampakkan jubahnya. Ya. Segala sesuatu yang bisa memperlambat langkahnya, dibuangnya semua itu. Tidak peduli seberapa besar nilai hal-hal yang dia campakkan itu. Dia buang semuanya. Dan dia bergegas berjalan menuju ke hadapan Yesus. Ya. Jubahnya dia tinggali. Ya, mungkin itu harta satu-satunya jubah. Karena kalau lagi musim dingin kan perlu jubah dia. Ya. Untuk menutupi tubuhnya dia. Tapi dia tinggalkan jubahnya. Kenapa dia mesti tinggalkan? Karena dia begitu semangatnya. Dia harus tinggalkan itu. Yang menghalangi langkahnya. Yang memperlambat langkahnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia tinggalin. Dia lepaskan itu semua. Ya. Murid-murid Tuhan juga contohnya seperti itu. Petrus, seorang penjala ikan, seorang nelayan, dia tinggalkan itu ya, tinggalkan sebagai nelayan, dia ikut Yesus. Artinya dia utamakan untuk Tuhan. Ya, dia utamakan. Bukan berarti Bapak Ibu yang bekerja gitu ya, yang bekerja sebagai apa gitu. Tinggalin, ikut Yesus saya tinggalin pekerjaannya. Tapi nggak kerja dong. Ya, itu gimana? Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ya. Mengutamakan. Ini si Bartimeus demikian. Ditinggalkan itu untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Karena ini ada satu kesempatan bagi Bartimeus. Kalau pada waktu itu dia tidak teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Mungkin tahun depan belum tentu ketemu. Kan tahun depan ada Paskahnya lagi. Mungkin tahun depan Yesus nggak lewat di situ. Mungkin Yesus lewat tempat lain, mungkin begitu. Ya, ini adalah kesempatan, waktu yang tepat bagi Bartimeus untuk melakukan itu. Ini keputusan yang penting harus diambil dalam sekejap. Kalau nggak pernah diambil. Kesempatan itu harus diambil dalam keputusan yang sekejap itu. Kalau nggak dilakukan akan hilang. Too late. Terlambat. Banyak kesempatan-kesempatan orang untuk berubah. Ya, kesempatan itu orang untuk berubah daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk mungkin. Pada waktu itu. Tapi tidak digunakan. Kadang-kadang ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita membaca firman Tuhan, ada dorongan dari hati kita. Aku mau berubah. Aku mau bertobat. Tapi kita tidak lakukan. Hilang tuh kesempatan itu. Minggu depan belum tentu ada pikiran seperti itu atau perasaan seperti itu lagi. Kalau kita mau berubah sekarang. Kalau kita mau bertobat sekarang. Manakala kesempatan itu ada, manakala kesempatan itu hadir di depan kita. Yesus pada waktu itu hadir ada di depan situ. Bartimeus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ini peluang besar. Karena memang dari awal dia mau bertemu dengan Yesus. Yesus katakan, panggillah dia. Ini kesempatan besar, dia melompat. Dia tinggalkan apa-apa yang menghalangi dia.
Apa yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan? Kesombongan kita. Karena itu menghalangi kita itu. Sifat-sifat buruk kita itu menghalangi kita bertemu dengan Tuhan. Bartimius ditinggalkan semuanya. Jangan pernah terlambat. Gunakan kesempatan itu. 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh. Itu perumpamaan daripada Tuhan. Ya. Yang bijaksana tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika pintu terbuka, mereka diundang masuk semua. Karena mereka punya api, punya pelita yang menyala itu. Tetapi 5 gadis yang bodoh dalam cerita itu, dia datang terlambat. Ya. Walaupun dia sudah bawa pelitanya menyala, datang terlambat. Yesus katakan, pintu sudah ditutup. Coba bayangkan seperti itu. Kalau kita terlambat, itu ada satu hal yang paling tidak enak. Ya, pernah nggak ngalamin terlambat? Pernah, saya sering ngalamin terlambat. Ya, terlambat 5 menit aja kalau mau naik kereta itu udah ketinggalan. Nunggu lagi. Ya, udah nunggu lagi, terlambat lagi, sampai sana terlambat terus. Jadi harus mengatur, jangan sampai terlambat. Ya. Gunakan kesempatan kita selama kita lagi hidup ini loh. Ini kesempatan kita untuk berubah. Kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kesempatan kita untuk mengikuti jalan Tuhan. Kesempatan kita untuk menjadi murid Tuhan yang baik. Pada waktu sekarang, pada waktu kita hidup. Ya. Udah nggak ada waktu lagi, nanti-nanti. Ya. Ayo Bapak Ibu berhenti merokok. Ada yang merokok. Nanti-nanti aja. Nanti terlambat. Ya, terlambat. Di X-ray seperti hitam. Terlambat. Ada pelawak itu, pelawak di YouTube saya lihat siapa. Adalah seorang pelawak Indonesia. Bukan pelawak, stand up komedi. Dia katakan orang kalau mau berhenti merokok itu berhenti hari itu berhenti. Dia sudah berhenti mungkin 20-30 tahun gitu. Berhenti merokok. Tadi dia seorang perokok berat. Dia bilang kalau mau berhenti, udah berhenti, lupain berhenti. Dia menggunakan kesempatan itu. Dia tidak mau terlambat. Demikian pula ada kesempatan, jalankan. Ya, kita mau bertobat. Gitu. Kita mau berubah. Terima Tuhan. Ya. Yang ketiga, ada satu permintaan yang paling dibutuhkan. Ya. Di ayatnya yang ke-51. Dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Indah gak tuh pertanyaan itu? Dia seorang pengemis. Kalau orang lain ditanya, Yesus ada, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Minta rumah Tuhan. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Banyak mintanya.
Tapi dia seorang yang buta, pengemis buta. Dia katakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Seorang pengemis biasanya minta uang kan? Ya, minta uang. Tapi dia katakan Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni. Dia tidak mengatakan Rabi. Rabuni. Ya. Rabi itu guru. Rabi itu orang yang dimuliakan, guru. Pengajar, guru. Rabuni itu guruku. Ini lebih halus bahasanya. Ya. My teacher. Gitu. Ini adalah guruku. Guruku. Yang lebih halus, lebih akrab, lebih dekat. Ya. Kalau bahasa Indonesia ada itu. Ibu. Tapi kalau disebut bunda, lain lagi. Ya. Ibunda. Ibunda. Lebih bagus kan? Ya. Lebih bagus ya. Kalau kita bilang ada anak remaja ketemu Ibu Susi. Ibu Susi, ya. Selamat siang Ibu Susi. Tapi ada pemuda lain, anak remaja lain. Ibunda Susi. Selamat siang. Bagus mana? Ayo. Hah? Ayah Paul dipanggil sama anak remaja karena sudah dianggap ayah kan. Ayah Paul. Anak satu lagi bilang Ayahanda Paul. Lebih enak ya. Lebih bagus. Lebih halus. Lebih dekat. Lebih dekat. Ini pengemis loh. Dia bukannya murid dalam loh. Ceritanya nih, ini cerita murid inti nih. Murid inti panggil Rabi. Tapi dia beda. Rabuni. Rabuni. Ya. Guruku. Guru yang benar-benar aku nih. Ayahku benar-benar nih. Gitu. Begitu dekat. Ya. Sama ketika Maria Magdalena ketemu dengan Yesus ketika Yesus bangkit dari kubur. Rabuni. Dia bukan panggil Rabi. Karena itu bahasa ya. Memang Rabi yang Rabuni sedikit beda. Tapi yang Rabuni ini lebih sopan. Lebih halus, lebih dekat hubungannya. Dia katakan Rabuni. Supaya aku dapat melihat. Karena ini adalah keinginan yang paling dibutuhkan. Ini adalah permintaan yang paling dia butuhkan. Supaya aku dapat melihat. Uang tidak aku butuhkan. Bukan satu yang penting sekali aku butuhkan. Harta bukan yang teramat aku butuhkan. Tapi yang aku butuhkan adalah supaya aku dapat melihat. Ya. Ibu Susi kan dokter gigi. Gigi ada sakit. Di sebelah sini. Ya. Waktu ke dokter gigi, yang mau dicabut yang mana? Yang di sini apa yang di sini? Pasti yang di sini kan?
Yang ini dokter, yang sakit ini. Sebelah kiri ini, yang ini. Dokter yang sebelahnya lagi, yang ini. Oh, jangan dokter, jangan. Jangan. Ini. Itu artinya permintaan yang paling dibutuhkan. Bartimeus yang paling dibutuhkan supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Di dalam benaknya Bartimeus, dia mau melihat ketika kalau dia dapat melihat aja. Ya. Dia mau melihat siapakah Yesus itu. Mata rohaninya biar terbuka. Selain mata jasmani, mata rohaninya sudah terbuka. Dia mengenal Yesus. Tapi mata jasmani dia lagi sakit. Sehingga dia kata kepada Yesus, supaya aku dapat melihat Rabuni. Aku dapat melihat engkau. Aku dapat melihat engkau. Rabuni. Ya. Kita juga bisa mengatakan begitu supaya mata rohani kita terbuka. Ketika Yesus ada seperti peristiwa itu, apa yang hendak aku lakukan bagimu? Dia katakan bagi kita. Tentunya saya juga akan mengatakan supaya aku dapat melihat rohani. Mata rohani itu dapat melihat kebenaran-kebenaran Tuhan itu. Ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan. Apa yang paling kita butuhkan ketika kita mengikuti Tuhan? Ketika kita menjadi orang-orang Kristen, apa yang paling kita butuhkan? Mata rohani kita terbuka. Tidak ada orang yang lebih buta daripada orang yang tidak mau melihat. Mungkin jadi Kristen sudah lama. Ya. Dan 10 tahun, 20 tahun. Ya. Tapi mata rohani masih tertutup. Mata rohani belum terbuka. Datang kepada Yesus. Minta kepada Yesus. Supaya mata rohani kita dapat melihat. Tentunya Bartimeus ada iman. Ya. Tentunya dia punya iman yang kuat. Ya. Kalau dia tidak punya iman yang teguh, tekanan-tekanan dari orang banyak itu tentunya akan mempengaruhi dia. Ya. Teriakan-teriakan dari murid menghentikan dia supaya jangan berteriak. Tentunya itu akan menghentikan dia. Tapi dia tidak mau berhenti. Ya. Dia bahkan lebih keras lagi. Berseru, memanggil kepada Tuhan. Ini adalah iman yang sangat teguh daripada Bartimeus. Iman Bartimeus tentunya tidaklah sempurna. Ya. Tapi ia bertekad untuk bertindak berdasarkan iman itu. Ya. Dikatakan anak Daud. Yesus anak Daud. Itu kan iman yang sempurna. Ya. Yesus anak Allah. Kan? Tidak ada iman yang sempurna. Dari kita, kalau ditanya di seluruh jemaat di gereja ataupun di barisan hamba-hamba Tuhan gitu ya. Siapa yang imannya sempurna? Ya. Dapat televisi. Saya jamin gak ada angkat tangan. Mahasiswa dari STT mungkin. Sekolah teologi apa gitu. Dosen-dosen. Bahkan rektor yang pemilik sekolah-sekolah itu.
Ditanyakan, baris nih. Siapa yang imannya paling sempurna? Gak ada yang berani angkat tangan. Saya juga gak berani angkat tangan. Saya paling sempurna, Pak. Enggak ada yang sempurna. Selama kita ada di dunia ini enggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan Yesus saja. Bartimeus tidak sempurna imannya karena dia kata Yesus anak Daud. Tapi dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Iman Bartimeus tidak sempurna, namun Yesus tetap menerima dia. Betapapun tidak sempurnanya bila ada iman, pastilah Yesus menerimanya. Jadi imannya penting. Ya. Iman aja. Walaupun tidak sempurna. Tapi iman itulah yang menyelamatkan. Yang kelima, Bartimeus hidupnya berubah. Bartimeus berterima kasih. Ya. Dia seorang pengemis pinggir jalan. Dia berterima kasih. Ya. Dikatakan di ayatnya yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini berterima kasih. Dia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Ya. Walaupun Yesus tidak berkata kepada dia, hai Bartimeus, ikutlah aku. Seperti yang Yesus katakan kepada murid yang lain. Hai Pak Kefas, ikutlah aku. Bartimeus tidak dikatakan itu. Tetapi lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan Tuhan. Dia mengikuti Yesus. Dia menjadi murid Tuhan. Kesembuhannya membawa kepada pemuridan itu. Jadi murid Tuhan, diikuti. Itu adalah ucapan terima kasih dia kepada Tuhan. Karena mujizat itu sudah ada dalam hidup dia. Dia kembalikan dengan terima kasih. Dia mengikuti Tuhan. Menjadi murid Tuhan. Mulai melayani Tuhan. Banyak hal Tuhan sudah perbuat kepada kita. Ya, banyak hal Tuhan sudah melakukan mujizat-mujizat setiap hari kepada kita. Sudah selayaknya, sepantasnya kita terima kasih dan melayani Tuhan. Mengikuti Tuhan. Bahkan seumur hidup kita. Ya. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya memberkati kita. Mari kita menyanyikan satu lagu, Paul. Satu lagu ini saya teringat kepada seorang rekan hamba Tuhan di mana saya melayani di gerejanya, cuma dia 10 tahun lalu sudah Tuhan panggil. Dan setiap kali ibadah, kami selalu menyanyikan lagu ini. Tadi ada di WA. Bersama malaikat di surga.